Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita ATM Channel atau Android Muda. Kali ini kita akan belajar sama-sama tentang apa itu P2H. Langsung saja bersama teman saya Andi. Ketemu lagi dengan saya, cara melakukan P2H di tambang batu bara. Nah, untuk bagian luar dan dalam kita lakukan bagian luar dulu ya, untuk pengecekan ban. Untuk pengecekan ban udara angin. Ini kita kalau ada ukurannya kita bisa ukur dengan tekanan angin. Karena ini sudah sesuai ukuran, jadi kita nggak perlu mengukur ban lagi ya, karena ini sudah pas. Kalau bisa ya keempat-empatnya kita cek, kita ukur ukuran bannya. Kan beda-beda, ada yang 30, ada yang 28 depan. Kalau yang belakang ada yang ukuran 35, ada yang 33. Nah, itu kan harus kita cek. Itu tiap hari harus kita cek ya. Untuk ini roda kita harus memastikan juga. Kalau ada yang udah kencang atau kalau mau lepas dia kelihatan. Nah, ini udah kencang semua, jadi kita nggak perlu cek lagi kan, sudah semua. Nah, habis itu bagian apar. Nah, ini ada apar. Kita wajib ada apar ya di pertambangan. Nah, ini ada apar. Wajib. Karena kalau ada kebakaran di unit-unit kayak mesin alat atau sarana yang kebakar, bisa kita gunakan apar ini untuk menunjukkan. Nah, habis itu rotari. Nah, itu harus ada rotari. Rotari itu wajib juga kita harus punya di pertambangan. Itu kalau kita jalan harus hidup terus. Nah, jalan di tambang harus hidup, karena tidak boleh tidak hidup. Terus habis itu kita cek bagian tirut depan ya. Nah, itu tirut depan. Nah, kita lihat tirut depan. Nah, itu tirut namanya, kiri kanan tirut namanya itu. Kita cek juga. Nanti kalau ada retak atau ada gurisan atau udah nggak layak pakai lagi, bisa kita ganti. Itu karena bahaya, tirut itu kalau bisa patah kita nggak bisa belok lagi setiran. Nah, itu harus kita cek juga itu. Oke. Lanjut, untuk kita periksa bagian engine atau mesin. Nah, kita bukan dulu kaki ya. Kita lihat bagian engine. Pertama-tama kita cek aki dulu ya. Kita cek aki. Ini kan ketahuan aki kalau nya udah aus atau udah penuh. Nah, ini baru kan, jadi nggak perlu kita cek karena ini sudah aman ya. Nah, habis itu ini air wiper. Wiper ini kita perlu kalau ada debu kan, harus kita sapu dengan wiper. Air ini harus ada terus, jangan nggak ada ya. Nah, habis itu oli. Nah, kita cek oli mesin. Nah, ini oli mesin. Nah, ini oli mesin, ini kita cek kalau kurang atau berlebihan. Kalau ini garisnya ini. Nah, ini garisnya yang standar. Kalau kurang di sini itu bahaya, harus kita isi. Kalau ada kurang berarti itu ada kebocoran di bagian mesin. Nah, kita tutup lagi ya. Nah, habis itu oli power steering. Nah, ini power steering ini untuk steering. Nah, oli ini kita cek. Habis itu radiator, air radiator kita cek juga. Nah, ini sudah full aman. Nah, habis itu ini minyak rem dan minyak kopling. Nah, kalau ini di hiluk ini udah gabung oli rem sama kopling sudah gabung sini. Kita cek juga ini terus ini, karena ini berbahaya kalau nya habis bisa blong dan koplingnya pun bisa nggak pakam. Nah, Berarti cukup sudah lah. berarti ini kan sudah cukup kan untuk bagian mesin. Filter. Untuk filter minyak. Nah, kalau filter minyak ini harus kita cek juga, karena untuk kilometernya ini ada yang 10.000, ada yang 20.000 kilometer, harus kita ganti filter minyaknya. Ini filter minyak ini. Nah, nama filter minyak ini. Karena kan kalau gitu, kalau sudah semua kan langsung kita bagian panel-panel bagian dalam sarana di 3. Oke, nah ini yang bagian dalam untuk panel-panelnya. Yang paling utama ini untuk ditambang adalah
lampu utama. Nah, kita perlukan hidupkan lampu utama ini. Nah, ini lampu utama. Nah, ini kan nyala kan. Nah, ini lampu utama. Habis itu ini rotary. Nah, ini rotary. Kalau di sini kan kita masang masing-masing kan, ada yang langsung dengan mesin, ada yang dibikinkan ketekan. Nah, ini kalau saya bikinkan ketekan rotary. Nah, habis itu kita lihat lampu hajat. Nah, ini lampu hajat. Nah, nyalakan lampu hajat. Ini perlu juga ini kalau ada pengeskotan untuk DT atau sarana yang lain ingin masuk, kita harus hidupkan lampu hajat. Nah, habis itu AC, kita cek AC juga. Kalau AC yang nggak dingin, panas, nah berarti itu ada kerusakan bagian di dalam AC-nya. Nah, untuk radio, nah ini radio harus juga. Ini kita wajib harus menyalakan radio di tambang, karena ini adalah radio komunikasi dengan DT atau operator yang ada di tambang. Kalau kita ada berselisihan atau mau nyelip, kita harus gunakan radio, karena itu wajib ya. Kalau tidak ada komunikasi, itu akan mengakibatkan fatal, bisa juga terjadinya kecelakaan atau kita kesenggol DT lain. Nah, ini wajibnya kita hidupkan radio. Kalau di tambang harus ada radio ini, kalau nggak ada ya nggak usah masuk tambang lah mobilnya. Nah, habis itu rem tangan, rem brake. Nah, kalau orang namanya rem brake. Nah, ini rem tangan. Ini kita periksa juga. Kalau ini sudah tinggi, kita bisa setel ke bengkel atau ke workshop kita kan. Kita harus setel rem tangannya. Kalau udah tinggi kayak gini, nah itu jangan dipaksakan untuk ditanjakan untuk kita menggunakan rem tangan. Nah, kalau bisa jangan kita berhenti di tanjakan, kita mencari yang datar saja, karena kan rem tangannya ini sudah kendor atau sudah tidak kencang lagi. Nah, kalau mau kencang harus kita kencangkan dulu, baru kita bisa parkir yang ditanjakan atau yang makin nanjak lah. Ini untuk double 4 gardan. Nah, ini wajib harus ada double 4 gardan 4x4. Nah, ini ketekannya kan untuk Hilux kan udah pakai elektrik nih. Nah, ini udah pakai elektrik. Kalau yang Triton, Pajero sekarang masih yang manual kayak yang Triton dulu itu. Nah, untuk Hilux aja seperti kayak gini yang baru ini. Inilah contoh forum P2H untuk sarana atau LP ya, ada di tambang. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contohnya. Ini daftar-daftarnya sudah kita coba tadi kan, sudah kita perlihatkan tadi yang dari awal tadi. Ini forumnya ya. Nah, kalau udah lengkap baru kita contreng semua. Habis itu minta tanda tangan kita, baru tanda tangan pengawas yang ada di tambang. Nah, udah. Jangan lupa ya untuk keselamatan di tambang, jangan lupa safety. Nah, habis itu tetap semangat bekerja di tambang, selalu disiplin, dan jangan lupa safety-nya harus dijaga. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari.